Sosok Farhan Gunawan, alumni Athira Makassar yang menjadi kopilot ATR 42500. Sosokmu. Farhan Gunawan, kopilot pesawat ATR 42500 milik Indonesia Air Transport jatuh di perbatasan Kabupaten Maros Pangkep, Sulawesi Selatan, Sabtu, 17 Januari 2026. Ia merupakan alumni berprestasi Sekolah Islam Athira Makassar. Farhan Gunawan tercatat sebagai salah satu kru pesawat ATR 42500 bernomor registrasi PKTHT yang hilang kontak sebelum ditemukan jatuh di wilayah hutan Tompobulu, Kecamatan Baloci, Pangkep, Sulsel. Ex-Direktur Sekolah Islam Athira, Syamril, menyebut Farhan sebagai sosok yang aktif sejak masa sekolah. Farhan pernah menjadi Ketua OSIS SMP Islam Athira periode 2014 hingga 2015 dan Ketua OSIS SMA Islam Athira periode 2016 hingga 2017. Ujarnya pada tribun-timur.com, Minggu, 18 Januari 2026. Farhan menamatkan pendidikan SMP pada tahun 2016, kemudian melanjutkan ke SMA Athira. Setelah lulus, ia menempuh pendidikan di Akademi Penerbangan Indonesia dan tercatat sebagai alumni Taruna. Proses pencarian pesawat. Pencarian pesawat ATR 42500 yang dilaporkan hilang kontak masih dilakukan di wilayah Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Sulsel. Helikopter tampak melakukan penyisiran udara di kawasan Leang-Leang, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, Sabtu, 18 Januari 2026. Untuk mencari jejak keberadaan pesawat yang mengangkut 10 penumpang tersebut. Kepala Seksi Operasi Basarnas Makassar, Andi Sultan, mengatakan pencarian melibatkan ratusan personel gabungan dari berbagai unsur. Total ada 476 personel yang kami libatkan, terdiri dari TNI, Polri, pemerintah daerah, serta unsur SAR lainnya, ujar Andi Sultan. Ia menjelaskan, upaya pencarian dari udara dilakukan dengan menggunakan helikopter milik Lanut Sultan Hasanuddin. Helikopter digunakan untuk melakukan penyisiran di titik-titik koordinat yang telah kami plotkan sebelumnya, jelasnya. Selain itu, tim SAR juga membawa sejumlah peralatan pendukung untuk menunjang operasi di medan ekstrim. Kami membawa peralatan evakuasi, termasuk peralatan elektrifikasi. Jika diperlukan, kami akan melakukan drop logistik, katanya. Untuk mendukung komunikasi di lokasi sulit dijangkau sinyal, tim SAR turut membawa perangkat komunikasi khusus. Kami menggunakan Starlink Portable dan Handy Talkie, HT, untuk memastikan komunikasi tetap berjalan, ungkap Andi Sultan. Ia menambahkan, tim pencarian dibagi ke dalam 5 sektor guna memaksimalkan area penyisiran. Nantinya, setelah tim tiba di puncak, kami akan menerbangkan drone untuk melakukan asesmen awal, melihat kondisi di bawah, jelasnya. Menurut Andi Sultan, hingga saat ini metode penurunan personel ke dasar jurang masih dikaji. Belum bisa dipastikan apakah menggunakan teknik rappelling, karena medan menuju dasar jurang yang dicurigai sebagai titik jatuh pesawat cukup ekstrim, katanya. Sebelumnya, serpihan pesawat ATR 42500 berhasil ditemukan tim SAR gabungan. Serpihan ditemukan pukul 7.46 WITA. Tim menemukan serpihan berupa bagian window pesawat dalam kondisi kecil di koordinat 045548, LS 11944452, BT. Selanjutnya, pada pukul 7.49 WITA, ditemukan bagian badan pesawat berukuran besar. Pada pukul 7.52 WITA, tim kembali memperoleh informasi bahwa bagian punta pesawat telah terbuka serta ditemukan bagian ekor pesawat berada di sebelah selatan lereng bawah lokasi kejadian. Seiring perkembangan tersebut, pergerakan unsur SAR terus disesuaikan, termasuk pergeseran SRU menuju titik-titik prioritas. Pada pukul 8.02 WITA, serpihan besar kembali terpantau oleh SRU Aju dengan pemantauan udara menggunakan helikopter Caracal. Selanjutnya, pada pukul 8.11 WITA, tim Aju menyampaikan kebutuhan peralatan tambahan berupa perlengkapan mountaineering atau climbing untuk menjangkau lokasi yang memiliki medan terjal. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Makassar selaku SAR Mission Coordinator, SMC, Muhammad Arif Anwar, menyampaikan temuan serpihan ini menjadi petunjuk penting dalam operasi SAR yang sedang berlangsung. Penemuan serpihan pesawat ini menjadi clue penting dalam mempersempit area pencarian. Tim SAR gabungan saat ini fokus pada pengamanan lokasi, pendataan temuan, serta penyesuaian taktik operasi sesuai dengan kondisi medan di lapangan, ujar Arif. Ia menambahkan bahwa medan lokasi kejadian cukup menantang dan memerlukan dukungan peralatan khusus. Beberapa titik berada di area lereng dan membutuhkan peralatan mountaineering.
Keselamatan personel tetap menjadi prioritas utama kami dalam menjalankan operasi ini, tegasnya. Operasi SAR melibatkan unsur dari Basarnas Makassar, TNI, Polri, Airnav, Paskas, serta dukungan masyarakat setempat. Berdasarkan data awal Airnav Indonesia, posisi terakhir pesawat berada di wilayah perbatasan Kabupaten Maros dan Pangkep, dengan koordinat 045708, Lintang Selatan dan 119424, Bujur Timur. Kawasan hilangnya pesawat yang dipiloti Kapten Senior, Andi Dahananto, 53, tahun ini berada di kawasan Pegunungan Kars Gunung Bulu Saraung perbatasan Maros, Pangkep dan Bone. Gunung Bulu Saraung ketinggian 1353 meter dari permukaan laut, mdpl. Kawasan ini berjarak sekitar 21 km sebelah timur Pangkajene, ibu kota Pangkep dan sekitar 26 km tenggara Maros. Kawasan ini masuk Taman Nasional Bantimurung dan hutan vegetasi basah Karaengta. Akses ke kawasan pendakian favorit anak pencinta alam ini bisa dari kawasan Leang-Leang, Jalan Poros Maros, Bone. Dari Pangkep bisa diakses dari Jalan Poros Makassar, Pangkep KM 49, melewati eks-pabrik semen Tonasa 1 di Balochi ke timur. Hingga saat ini, operasi SAR masih terus berlangsung dan perkembangan lebih lanjut akan disampaikan secara resmi sesuai hasil di lapangan. Saksi mata mengaku melihat pesawat ATR IAT mendekati Gunung Bulu Saraung. Suasana tenang di puncak Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, mendadak berubah mencekam pada Ahad, 18 Januari 2026, siang. Dua pendaki muda, Reski, 20, dan Muslimin, 18, yang tengah menikmati pemandangan dari ketinggian, menjadi saksi mata langsung detik-detik kecelakaan pesawat. Saya lihat pesawatnya dikikis itu gunung, Bulu Saraung. Lalu meledak dan terbakar, kata Reski dengan suara masih bergetar saat menceritakan kembali peristiwa yang ia saksikan. Pesawat yang dimaksud adalah HTR 42500 bernomor registrasi PKTHT milik Indonesia Air Transport. Pesawat ini disewa untuk mendukung tim Air Surveillance Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP. Saat kejadian, Reski dan Muslimin berada di puncak Bulu Saraung. Tanpa peringatan, sebuah pesawat melintas rendah di hadapan mereka. Sekitar jam 1 siang, pukul 13 WITA, tutur Reski singkat. Dalam hitungan detik, pesawat itu menghantam lereng gunung. Ledakan disertai api membuat Reski dan Muslimin terpaku ketakutan. Jarak mereka dengan lokasi ledakan disebut Reski hanya sekitar 100 meter. Meledak dan ada api. Saya dapat serpihan yang berhamburan, ujar Reski, alumnus Pondok Pesantren Dede Ito Baraka, Siwa, Kabupaten Wajo. Reski mengaku tidak sempat merekam kejadian secara utuh karena semuanya berlangsung sangat cepat. Cepat sekali, kejadiannya, tuturnya. Meski demikian, usai ledakan, keduanya menemukan sejumlah serpihan badan pesawat yang memuat logo Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta beberapa dokumen yang ikut terhambur. Penemuan itu sempat direkam Reski menggunakan ponselnya sebagai bukti awal. Pesawat tersebut diketahui mengangkut 3 pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan, yakni Ferry Irawan, penata muda tingkat I, analis kapal pengawas, Deden Mulyana, penata muda tingkat I, pengelola barang milik negara, dan Yoga Noval, operator foto udara. Dilanda rasa takut dan khawatir akan kondisi sekitar, Reski dan Muslimin akhirnya memutuskan turun gunung. Mereka kembali ke wilayah Balochi dan tiba setelah salat Asyar, namun membawa kabar duka dan serpihan dari tragedi kecelakaan pertama di dunia aviasi tanah air awal 2026. Sebelumnya, sebuah pesawat ATR 42500 yang dioperasikan Indonesia Air Transport dilaporkan mengalami hilang kontak di wilayah Sulawesi Selatan saat dalam penerbangan menuju Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar. Pesawat dengan nomor registrasi PKTHT itu diketahui mengangkut 10 orang yang terdiri dari awak dan penumpang. Pesawat turboprop tersebut selama ini digunakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, untuk mendukung kegiatan patroli maritim.